Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Marilah jamaah sekalian, kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita usahakan tidaklah lebih banyak daripada yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat-nikmat yang kita terima yang Allah berikan cuma-cuma untuk kita, ma'asyiral muslimin. Karunia anugerah kesehatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, ini adalah anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita semua. Maka kewajiban kita adalah senantiasa untuk terus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terus untuk memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga terus untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bukti daripada meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat apa yang tidak bisa kita bayangkan, ma'asyiral muslimin, Allah datangkan kepada kita. Banyak tatkala kita dalam keadaan sulit, bahkan mungkin kita dalam keadaan sakit menjelang wafat kita, kemudian Allah berikan banyak karunia nikmat yang besar kepada kita. Maka ini adalah karunia anugerah yang wajib kita syukuri, sehingga kita senantiasa mengingatnya dan terus memperbanyak ketaatan amal saleh, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, salawat dan salam kita juga curahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya salawat yang kalian ucapkan, yang kita ucapkan semuanya, ma'asyiral muslimin, akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan sampai datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu biha asyara, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, niscaya Allah akan membalasnya sebanyak 10 kali. Maka jangan bakhil, jangan pelit kita untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, karena manfaat dari salawat itu kembali untuk diri kita. Semoga salawat Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, kemudian kepada keluarga dan juga kepada para sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, bagian daripada bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk keimanan kepada Al-Qur'an dan juga kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa kita mencintai para sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagian daripada akidah kita. Maka kita harus memberikan cinta ini, loyalitas kita ini
kepada para sahabat yang mulia alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kita kenal, kita ketahui di dalam sirah nabawiyah, siapa yang membantu, menyokong dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bukan para sahabatnya. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di dalam hadis Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayatul imani hubbul ansar. Bagian tanda mencintai, bagian tanda keimanan adalah mencintai sahabat Ansar. Wa ayatun nifaq, dan sebaliknya, tanda kemunafikan bughdul Ansar, mencintai sahabat Nabi dari kalangan, membenci sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Berarti di sini jelas ma'asyiral muslimin bahwasannya mencintai para sahabat ridwanullah taala alaihim adalah bagian dari keimanan, bagian dari akidah yang harus kita jaga, yang harus kita pegang kuat erat-erat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Pegang eratlah sunnahku dan sunnah-sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang diberikan petunjuk. Bahkan apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah erat-erat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mencintainya, bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga ma'asyiral muslimin menyebutkan di dalam Al-Qur'an banyak pujian tentang para sahabat. Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang terdahulu, kata Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi apa yang Allah katakan? Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya, dzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang besar. Kemudian Allah juga mengatakan tentang mereka, tentang hati mereka, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada orang-orang yang beriman. Yang dimaksud di sini adalah para sahabat. Idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, tatkala mereka berbaiat kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon. Ini bayatul ridwan yang kita kenal. Fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah mengetahui apa yang ada di hati mereka. Lihat, Allah tampakkan di dalam ayat ini isi hati mereka, kecintaan keimanannya kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, dan keimanan mereka yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalas sakinata 'alaihim, kemudian Allah turunkan kepada mereka ketenangan, as-sakinah, wa athabahum fathan qariba, dan Allah anugerahkan kepada mereka kemenangan yang dekat. Tak hanya itu ma'asyiral muslimin, tak hanya hati mereka yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi apa yang mereka usahakan untuk menolong agama Allah dipuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, dan bagian harta rampasan ini diberikan kepada orang-orang fakir muhajirin yang mereka dikeluarkan, diusir dari rumah-rumah mereka, wa amwalihim, dan diambil harta-harta mereka, yabtaguna fadlan minallah, dan mereka melakukan itu, diusir itu tidak lain adalah tujuannya apa? Mereka mengharapkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ridwana, dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini usaha mereka. Mereka berusaha hijrah dari Makkah ke Madinah, tujuannya adalah untuk membela Islam, membantu menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Allah, wa yansurunallaha wa rasulah, dan mereka para sahabat ini mereka menolong. Allah katakan mereka menolong Allah dan Rasul. Wa yansurunallaha wa rasulah. Ulaika humus shadiqun.
dan mereka adalah orang-orang yang benar, yang siddiq. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, tentu kita jauh sekali dibanding para sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihim. Keimanan kita tidak sebanding dengan keimanan mereka, sangat jauh sekali. Maka kita harus terus mencintai mereka. Bahkan Allah juga mensifati para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim, Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Adapun bagian dari sifat para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim yang membersamai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka keras terhadap orang-orang kafir dan mereka saling mencintai, menyayangi di antara mereka. Maka kita ikuti jejak para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim. Dan juga para sahabat tidak hanya itu, ma'asyiral muslimin, mereka disebutkan, dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik umat. Allah katakan untuk mereka, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan kepada manusia. Ini Masya Allah, Masya Allah. Ini para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim. Bahkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi memuji mereka juga. Apa kata Nabi? Khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Maka ma'asyiral muslimin, kenalilah para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim. Kita harus mengenali mereka, karena mengenali dan mencintai mereka bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencaci sahabatku, janganlah kalian mencaci sahabatku. Sekiranya salah seorang di antara mereka sekiranya di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, kita berinfak sebesar gunung Uhud bentuknya emas, ma'asyiral muslimin, ma balagha mudda ahadihim, itu tidak akan sama dengan sedikit satu mudnya infak mereka para sahabat. Kita punya infak, harta kita banyak, kita keluarkan semuanya, bahkan sebesar gunung Uhud kata Nabi SAW, dan bentuknya bukan besi, dhahaba, emas. Ketika kita infakkan seluruhnya, keimanan kita juga tidak akan sampai kepada derajat keimanan para sahabat. Wala nasifahu, tidak juga setengahnya, setengah mud, tidak sampai. Maka ini kedudukan para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim di dalam agama ini sangatlah tinggi. Jangan sekali-kali kita mencela mereka. Tidak boleh kita mencela, mengikuti orang-orang, mendukung orang-orang, bahkan mereka mengkafirkan para sahabat. Mereka katakan Abu Bakar finnar. Mereka katakan Abu Bakar di neraka, Umar di neraka. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha mereka katakan sebagai pezina. Waliyadzubillah. Tidak kita katakan demikian. Tidak boleh kita mengikuti-ikuti mereka. Tidak boleh kita memberikan loyalitas kepada siapa saja yang membenci para sahabat radhiyallahu taala alaihim. Bagaimana kita loyal terhadap mereka, ma'asyiral muslimin? Kita melihat kisah Umar, kisah Abu Bakar. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Man asbaha minkumul yaum sha'iman?"
Siapa di antara kalian wahai para sahabatku yang berpuasa? Yang jawab siapa? Ana, kata Abu Bakar. Kemudian Nabi juga bertanya, faman tabi'a minkumul yauma janazah? Siapa yang mengikuti jenazah hari ini, pagi ini? Abu Bakar juga yang mengatakan ana, saya. Kemudian Nabi juga bertanya, man at'ama minkumul yauma miskina? Siapa yang memberikan makan orang miskin hari ini, pagi ini siapa? Abu Bakar yang menjawab, ana. Saya, kata Abu Bakar. Kemudian siapa yang menjenguk orang sakit? Abu Bakar juga mengatakan, ana, saya. Kata Nabi SAW, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah 4 hal ini amalan yang dilakukan oleh seseorang kecuali dia masuk surga. Bahkan Nabi jelas mengatakan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Makanya Abu Bakar sahabat Nabi SAW yang termasuk yang dikabarkan masuk surga. Para sahabat yang mulia ridwanullah ta'ala alaihim, mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berusaha untuk melawan amal saleh yang dilakukan oleh Abu Bakar. Suatu ketika Nabi SAW mengumumkan untuk pengumpulan infak sedekah dari para sahabat radhiyallahu ta'ala untuk jihad fisabilillah. Kemudian apa yang dilakukan Abu Bakar? Semuanya dia keluarkan. Pertama ditanya Umar, apa yang kau keluarkan wahai Umar? Setengah hartaku. Dikeluarkan setengah hartaku. Terus bagaimana? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan setengahnya. Tapi ketika Abu Bakar ditanya oleh Nabi SAW, aku berikan semuanya. Kemudian tatkala ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawaban Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Keimanan yang tinggi, yang kuat. Dan bahkan ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabatnya Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, ayun nasi ahabbu ilaik? Siapa manusia yang paling kau cintai Rasulullah? Nabi mengatakan Aisyah. Kemudian minar rijal, dari kalangan laki-laki siapa? Abu Bakar. Abuha, bapaknya, yaitu Abu Bakar yang dimaksud. Maka ma'asyiral muslimin, kita harus mencintai para sahabat karena agama kita datang juga dari mereka. Bahkan sumber kebenaran agama ini atau dalil ketika kita beragama Islam ada yang namanya ijma'. Ijma' ini adalah kesepakatan para sahabat ridwanullahu ta'ala alaihim. Maka cintailah para sahabat. Bahkan Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kana salihus salaf yu'allimuna hubba Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kama yu'allimuna as-surata wal hadith atau sunnah. Kata Anas bin Malik rahimahullahu ta'ala, kata Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, dulu salaf kita ketika mengajarkan mencintai para sahabat seperti mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, itu sebagaimana mereka mengajarkan surat-surat dari Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi SAW. Ini menunjukkan kedudukan mengajarkan anak-anak kita dengan kecintaan terhadap para sahabat. Ini sangat penting, sehingga semoga kita semua berpegang teguh di atas sunnah Nabi SAW dan juga di atas sunnah para sahabat ridwanullahu ta'ala alaihi radhiyallahu ta'ala alaihim, sebagaimana pesan Nabi SAW yang tadi di dalam hadis yang kita sebutkan, sampai kita dikatakan oleh Nabi SAW diperintahkan abdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah erat-erat dengan gigi geraham kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma waffiq wulata umurina lima tuhibbu wa tardah. Allahumma waffiqhum, Allahumma aslihhum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.